Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada sebagian orang yang kelihatannya hoki terus? Seolah-olah nasib baik itu nempel terus sama mereka. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ilmu di baliknya. Dan kita cari tahu apa benar keberuntungan itu sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Kaos kaki yang nggak dicuci 8 tahun cuma demi sari keberuntungan. Kedengerannya agak aneh ya, tapi coba deh pikirin lagi, kita semua kayaknya punya deh ritual kecil kayak gini kan? Entah itu baju andalan buat wawancara, atau pulpen yang sama yang harus dipakai buat setiap ujian. Ternyata nih, kebiasaan-kebiasaan ini nunjukin sesuatu yang dalam banget soal cara kita memandang dunia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa keberuntungan itu kayak sambaran petir? Datang tiba-tiba, acak, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain? Atau jangan-jangan keberuntungan itu lebih mirip otot? Sesuatu yang bisa kita latih dan kita perkuat seiring berjalannya waktu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari akarnya, otak kita. Ternyata keyakinan kita soal hoki itu bukan tentang sihir, tapi soal psikologi. Semuanya berawal dari satu kebutuhan dasar manusia yang paling kuat, yaitu keinginan untuk merasa memegang kendali. Coba bayangin deh, Anda telat berangkat ke kantor, ternyata rapat pentingnya dibatalkan. Langsung mikir, wah beruntung banget. Atau sebaliknya, pas lagi hari penting, malah kejebak macet parah terus ngeluh, sial banget sih hari ini. Padahal kan, keduanya itu cuma kejadian acak. Cuma ya gitu, otak kita itu lebih suka bikin cerita simpel yang namanya keberuntungan buat ngengisi kekosongan yang nggak bisa dijelasin. Oke, jadi kalau keberuntungan itu cuma cerita yang kita buat, berarti psikologi kita memegang peran yang besar banget dong. Disinilah kuncinya. Anda merasa jadi penulis cerita hidup Anda sendiri, atau cuma jadi karakter yang pasrah aja sama alur ceritanya? Dalam dunia psikologi, konsep ini dikenal sebagai locus of control. Gampangnya gini, ini tuh soal di mana Anda menempatkan pusat kendali hidup Anda. Apakah kendali itu ada di dalam diri Anda, atau malah ada di tangan faktor-faktor luar seperti nasib dan takdir? Coba deh perhatiin dua kolom ini. Di satu sisi ada pola pikir, saya yang membuat sesuatu terjadi. Di sisi lain, sesuatu terjadi pada saya. Kelihatannya bedanya cuma beberapa kata ya, tapi dampaknya ke hidup kita itu, wah besar sekali. Coba jujur, Anda lebih sering merasa yang mana? Oke, jadi jelas ya, pola pikir itu penting banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa jangan-jangan ada tipe kepribadian tertentu yang secara alami lebih gampang menarik keberuntungan? Kata penelitian sih, ada. Seorang peneliti bernama Richard Wiseman menemukan ada 3 kesamaan pada orang-orang yang merasa dirinya beruntung. Mereka cenderung lebih ekstrovert, lebih terbuka sama hal-hal baru, dan gak gampang cemas. Coba deh bayangin kombinasi ini. Mereka jadi kayak magnet peluang. Kenapa? Karena mereka ketemu lebih banyak orang, lebih berani coba hal baru, dan pikiran mereka cukup tenang untuk menyadari kesempatan yang mungkin dilewatkan sama orang lain. Dan yang luar biasanya, ini tuh bukan ide baru sama sekali loh. Ribuan tahun lalu, filsuf Romawi Seneca udah bilang, keberuntungan adalah saat kesempatan bertemu persiapan. Ini seolah membuktikan bahwa penelitian Wiseman itu pada dasarnya hanya memberikan bukti ilmiah untuk sebuah kebijaksanaan kuno. Nah, ini dia bagian terbaiknya. Anda nggak harus terlahir ekstrovert atau sampai mengubah total kepribadian Anda. Karena ternyata, keberuntungan itu lebih tentang tindakan, bukan sifat bawaan. Ini seperti resep praktis yang bisa diikuti oleh siapa saja untuk menciptakan lebih banyak nasib baik dalam hidup. Wiseman merangkumnya jadi 4 strategi utama. Pertama, maksimalkan peluang, keluar, temui orang baru. Kedua, dengarkan intuisi Anda. Seringkali firasat itu adalah otak Anda yang mengenali pola secara tidak sadar. Ketiga, harapkan hal baik. Optimisme itu membangun ketahanan. Dan yang terakhir, ubah nasib buruk jadi baik. Belajar dari kegagalan, jangan cuma diratapi. Tentu saja, hidup kan nggak selalu mulus ya. Terus gimana dengan hari-hari di mana rasanya semua hal itu salah? Kunci hilang, ban kempes, laptop mati. Apa itu beneran nasib buruk yang nyata? Jawabannya adalah tidak. Nasib buruk itu seperti kacamata. Kalau Anda pakai kacamata sial, semua yang Anda lihat ya bakal kelihatan suram dan negatif. Jadi ini bukan kekuatan dari luar, tapi lebih ke filter persepsi yang kita pakai sendiri di kepala kita. Perhatikan deh perbedaan pola pikir ini. Pikiran tidak beruntung melihat kecelakaan sebagai akhir dari cerita. Sial sekali nasibku. Titik. Sebaliknya, pikiran beruntung membingkai ulang ceritanya. Mereka tidak menyangkal kejadian buruk itu, tapi mereka membandingkannya dengan skenario yang jauh lebih buruk dan akhirnya menemukan rasa syukur.
setidaknya aku selamat, aku beruntung. Jadi, setelah semua ini, kesimpulannya jelas banget. Keberuntungan itu bukan takdir pasif yang kita terima begitu saja, melainkan serangkaian pilihan aktif, pilihan untuk lebih terbuka, lebih optimis, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Dengan begitu, pertanyaannya bukan lagi, apakah saya akan beruntung hari ini? Melainkan, peluang beruntung apa yang akan Anda ciptakan untuk diri sendiri hari ini?